Setelah tadi kita membahas tentang teknik start dan juga cornering, ternyata di downhill sering ngomongin dua hal ini, yaitu jumping dan pedaling. Hal ini harus dikuasai oleh para rider jika ingin menjadi yang tercepat di lintasan. Kita bisa melihat dua hal. Kalau yang senang menghibur, dia akan sedikit membuat atraksi waktu saat dia meloncat. Kalau memang dia menuju ke kecepatan, mungkin dia akan mengurangi atraksinya. Tapi dia akan lebih fokus untuk bagaimana aku secepat mungkin meloncat. Untuk melatih teknik jumping, rider diharuskan untuk melatih lower body, core, dan upper body. Lower body dan core dibutuhkan pada saat melakukan jumping, sedangkan upper body pada saat mendarat. Posisi badan sebaiknya tidak condong ke depan, tapi sedikit condong ke belakang. Hal ini dilakukan agar rider flip saat di udara. Pada dasarnya sih untuk belajar jumping, belajar bunny hop dulu. Karena itu awal dari kita untuk jumping itu belajar bunny hop dulu. Kalau untuk settingan sepeda, settingannya kita harus bikin senyaman mungkin buat si rider. Setting untuk suspensinya nggak begitu kekerasan, nggak begitu keempukan juga. Teknik jumping atau biasa disebut bunny hop digunakan oleh para rider pastinya untuk melewati obstacle. Mulai dari batu, akar, drop off, dan juga gap jump. Rider harus cermat untuk mengontrol sepedanya dan memposisikan ban agar tidak slip dan terjatuh. Selain kondisi rider yang harus diperhatikan pada saat jumping, ada faktor pendukung lain yang dibutuhkan oleh rider, yaitu suspensi sepeda. Rider dan tim official harus cermat dalam memilih jenis suspensi apa yang akan digunakan untuk mendukung performance rider. Untuk jumping sebetulnya kita lebih banyak lihat rear shock ya. Kita atur bottom out-nya. Karena kita juga harus tahu lah berat badan kita berapa. Dan kita harus tahu air suspensinya berapa, terus ditambah bottom out-nya jangan lupa. Karena kalau sudah bottom out pasti impact-nya besar. Untuk fork depan itu harus low speed-nya dikurangin, high speed ditambah. Itu butuh untuk menahan fork, tidak sampai ke bawah. Ada dua jenis suspensi yang biasa dipakai oleh rider, coil spring dan air spring. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk coil spring, kelebihannya mampu menahan beban yang berat antara tabung kompresi dan rebound terpisah, jadi lebih dingin. Sedangkan kelemahannya, memiliki beban yang berat dan penyetingannya lebih sedikit dibandingkan air spring. Sedangkan air spring memiliki kelebihan yang lebih ringan dibandingkan coil spring dan mudah disetel. Kekurangannya gampang panas. Dan kalau kurang tepat dalam men-setting, akan mengalami bottom out. Kalau saya pribadi, air suspension ya. Karena satu, dia lebih smooth. Yang kedua, cara settingnya dia lebih gampang dan sensitif. Jadi berapa putaran dia sudah terasa. Tapi kalau coil, kita hanya mengandalkan itu hard, medium, atau soft. Itu aja. Teknik pedaling adalah teknik yang menguras stamina para rider. Teknik pedaling menjadi sangat krusial apabila seorang rider kehilangan banyak stamina, efeknya catatan waktu akan menjadi buruk. Untuk melatih pedaling itu sendiri, biasanya para rider akan berlatih endurance dan juga interval, yaitu dengan cara melatih RPM kencang dan juga RPM sedang secara bergantian. Rider yang memiliki teknik pedaling yang sangat bagus pasti semua setuju dan satu suara, yaitu 76 tim. Mereka memiliki teknik pedaling yang tak perlu diragukan lagi. Khusus untuk 76 tim karena basic daripada mereka adalah BMX, skill untuk pedaling yang sangat bagus. Mereka berlatih untuk endurance, demikian juga akselerasi dengan menggunakan sepeda road bike dan sepeda cross country. Sehingga feeling untuk melakukan pedaling itu sudah sangat-sangat mengakar di pikiran dan juga tubuh daripada para atlet 76 tim. Tim 76 ini cukup unik ya. Contohnya Mukib, pada saat dia keluar tikungan,
maka dia memang membutuhkan putaran yang sangat tinggi. Karena dia rider BMX, segera mengeluarkan power maksimalnya pada saat menjelang keluar tikungan. Mulai dari slow section, fast section, cornering, kemudian drop atau jump, itu selalu bisa mengatur kapan dan seberapa besar harus dikeluarkan. Nah, inilah keunggulan tim 76, mereka mampu mengatur ritme tersebut. Saya lihat tuh 76 kompak ya, tim bertiga itu. Terutama Mukib itu pedalingnya memang kuat. Dia kuat di pedaling, cornering juga bagus. Ada beberapa trek yang membutuhkan teknik pedaling cukup banyak, seperti misalnya di Pekalongan ataupun di Umbul Sidomukti. Jika rider dari tim lain banyak yang kewalahan saat pedaling, tidak demikian bagi rider dari 76 tim.